Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih sudah bergabung dan menonton di channel ini. Saya ucapkan lagi terima kasih yang sebenar-benarnya. Kita bisa bertemu lagi di acara pembahasan di mata kuliah nih, arsitektur dan organisasi komputer nih, untuk teknik informatika semester 2 nih. Kebetulan di program studi sistem informasi saya juga mengajar mata kuliah yang sama, cuman ada perbedaan kan di mata kuliah TI dan SI ini terkait tentang bahasan materi kuliah ini, karena terkait dengan capaian nanti lulusan sarjana komputer di prodi Sispo dengan yang prodi informatika itu sangat berbeda. Ini saya tidak perlu mengenalkan diri, Anda sudah tahu nama saya, di jadwal juga jadi ya silahkan, dan di grup juga udah saya sampaikan bahwa silahkan gabung di grup WhatsApp-nya nanti biar kita lebih mudah untuk komunikasi. Di bahasan video kali ini saya akan membahas tentang kontrak perkuliahannya di mata kuliah ini apa aja yang dibahas, terkait aturan dan lain sebagainya. Nanti silahkan di e-learning, jadi perkuliahan kali ini kita e-learning ya, Anda bisa lihat di kontrak perkuliahan ini ada di informasi perkuliahannya di e-learningnya, silahkan akses itu. Terus nanti ada kontrak dan aturan perkuliahan. Nah, ini yang pertama di kontrak perkuliahan ini, jadi perkuliahan kita diselenggarakan selama 14 pertemuan untuk materinya, nanti 2 pertemuan itu untuk ujiannya UTS dan UASnya, yaitu karena 16 kalau aturan di LLDikti di kementerian itu perkuliahan dilaksanakan selama 16 minggu. Jadi 14 pertemuan untuk pembahasan atau sharing materi, dan sisanya untuk ujian. Dan ada juga mungkin karena keganggu libur nanti tidak full 16 biasanya, hanya sampai 12 pertemuan untuk teori untuk teori ini belajarnya, nanti sisanya ada untuk ujian. Jadi total mungkin ada 14 atau 13, itu tergantung nanti di kalender jadwal. Biasanya kalau e-learning kan nggak ada libur, Anda bisa ngakses ini lagi libur juga nggak apa-apa karena kan kita e-learning. Nah, ini jadi kita mata kuliah ini belajar via e-learning dengan menggunakan apa itu, nanti bisa live streaming via Zoom, via Google Meeting, via di YouTube kayak seperti ini. Saya membuat video di YouTube, nanti Anda biar menonton bisa nge-play kapan, tidak harus selalu jam tersebut, jadi Anda bisa mengakses materi video di YouTube saya. Terus untuk kehadiran ini dari 14 kali pertemuan, berarti Anda boleh tidak hadir selama 4 kali, itu udah maksimum. Jadi Anda hadir 10 pertemuan, misalkan karena ada gangguan atau tidak bisa sama sekali mengakses internet, Anda lupa mengabsen, Anda lupa mengisi daftar hadir ya. Jadi Anda mungkin 75%, nanti 80 kurang. Nah, itu batasnya. Kalau lebih baik ya Anda 100% mengakses e-learning ini. Kalau e-learning kan tidak ada gangguan sama seperti perkuliahan yang tatap muka. Kalau tatap muka kan telat hadir dan sebagainya. Jadi Anda bisa kadang mengalami gangguan, tapi kalau di online seperti ini selama ada koneksi internet dan jaringan Anda aman ya, Anda bisa mengikuti perkuliahan dan mengakses materi dengan leluasa. Ini materi saya sharing juga di e-learning, nanti per pertemuan saya akan share materi yang dibahasnya apa aja. Anda tinggal membaca, termasuk video juga saya akan share kalau tidak live streaming nanti. Terus untuk batas keterlambatan perkuliahan ini, kalau nanti misalkan saya sewaktu-waktu mengadakan perkuliahan secara live menggunakan media Zoom atau Google Meeting atau yang lainnya, berarti itu tetap ada batasan yang Anda 15 menit atau 20 menit telat hadir, telat masuk ke room perkuliahan online-nya ya oke. Tapi kalau telatnya 1 jam ya saya pikir nggak usah lah, karena kan udah telat lama sekali. Jadi maksimumnya lah 15 menit sampai 20 menit itu. Terus jangan lupa nanti ketika mengakses e-learning, Anda mengisi daftar hadir online itu dengan tepat sesuai dengan jam mata kuliah. Walaupun perkuliahan e-learning ini dengan model weekly atau mingguan, Anda bisa mengakses selama 1 minggu materinya, tapi tetap untuk mengisi daftar hadir, presensi kehadiran, Anda harus tepat waktu sesuai dengan jam mata kuliahnya itu nanti. Terus Anda juga sebagai mahasiswa boleh berkonsultasi dengan dosen mata kuliah ini tentunya dengan saya di jam-jam
Ini kalau misalkan mau di kampus untuk tanya jawab, tapi cuman dibatasi hanya mungkin perwakilan kelompoknya atau perwakilan ketua kelas dengan yang teman-temannya. Nanti bisa bertanya kalau terkait tugas atau terkait materi yang kurang dipahami, seperti itu. Misalkan karena masih bingung tanya jawab jarak jauh, ya ketemu di kampus bagi yang orang dekat. Kalau yang orang jauh juga gak usah. Terus mengikuti tata tertib ini sesuai dengan arahan dosen mata kuliah, sesuai arahan dengan saya tadi terkait kehadiran diisi, telat hadir mohon maaf, kalau masih 15-20 menit ditolerir, tapi kalau udah 1 jam ya ngapain juga itu, nanti tinggal nonton aja rekamannya kalau mau seperti itu. Kalau misalkan dibuat live streaming itu kan ada rekamannya, saya biasanya diupload juga. Terus sama ketika perkuliahan tatap muka, sopan ketika mengikuti kuliah online ini harus diperhatikan. Misalkan ketika live streaming, live Zoom, Anda jangan lupa menggunakan pakaian sopan, pakaian yang rapi di tempat yang memang sepantasnya untuk mengikuti ini. Jadi jangan di WC misalkan untuk ini bawa laptop, bawa PC, bawa laptop, bawa HP sambil kuliah di tempat yang memang kurang enak. Anda kan nanti misalkan disuruh sewaktu itu disuruh web kamera handphonenya dinyalain ketika perkuliahan sambil mengabsen satu-satu misalkan. Nah, ini hati-hati. Nah, itu terkait kontrak perkuliahannya harus kita sepakati bersama supaya nanti tidak ada di akhir tidak ada yang protes nih. Terus ada distribusi nilai nih. Distribusi nilai ini rincian ketika Anda dapat nilai A, B, dan C. Yang pertama kehadiran keaktifan ketika di perkuliahan baik online offline sama aja nih. Di online Anda harus banyak tanya jawab, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui di e-learning, chat dan sebagainya. Itu saya hitung 10%. Tugas terstruktur atau kelompok sama 10%, tugas mandiri 20%, UTS 20% dan UAS 40%. Dari sini Anda bisa menghitung kira-kira saya tugas bolong berapa kali atau tepat berapa kali, nilai UTS berapa, nilai UAS berapa. Anda bisa menghitung nanti nilai akhir, saya dapat segini kira-kira. Nah, ini seperti itu. Dan rank nilai akhir, rincian rank nilai akhirnya itu ya A dimulai dari angka 80 sampai 100, B 70 sampai 79, C ini 55 sampai 69, D 36 sampai 54, dan E ini 0 sampai 35. Nah, ini rincian nilai akhir yang Anda dapatkan di KHS, kartu hasil studi, atau di portal siap yang Anda akses. Anda dapat nilai semester sebelumnya, dapat nilai AB. Ini rinciannya. Kadang dosen-dosen beda rincian, ada yang A-nya itu dimulai dari angka 85, 90, itu tergantung dari kebijakan dosennya. Tapi standar biasanya A ini di angka di atas 80 atau 75 ke atas itu. E itu di bawah 50 atau ke 40 ke bawah itu nilainya. Ya, ini. Nah, ini untuk kontrak perkuliahan bisa dilihat di halaman e-learning. Anda bisa melihat di sana, silahkan di misalkan yang kelas A pilih. Ketika Anda mudah mengenroll, Anda masuk ke halaman enroll mata kuliah Anda, nanti akan muncul informasi, ada e-book. Ini ada grup mata kuliahnya, grup WA ini. Silahkan bagi yang belum nanti gabung aja ini. Ya seperti itu. Ini untuk kontrak perkuliahannya, jadi jangan hati-hati nanti Anda mengikuti aturan ini. Nah, untuk melihat sejauh mana materi yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan ya, di sini saya ada namanya RPS. Nih, RPS itu adalah rencana pembelajaran semester. Jadi ini berisikan daftar materi yang akan Anda pelajari selama 1 semester ke depan. Itu apa aja nih. Nah, ini template-nya, ini nanti juga saya uploadkan di e-learning biar Anda bisa melihat materi apa yang dipelajari kira-kira. Nah, ini jadi di arsitektur organisasi komputer, kalau di SI namanya Orkom, ini Arkom sama-sama aja sih. Yang membedakan di SI dia lebih belajar bagaimana sih sebuah teknologi yang di dalam komputer saling berorganisasi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kalau di TI ini berbeda lagi. Anda harus dari sisi teknikalnya, si komputer ini cara kerjanya seperti apa, dan nanti mereka kok bisa menghasilkan sebuah output di dalam sebuah komputer itu seperti apa dipelajari. Ini ada capaian pembelajaran dari prodi, terus ada yang namanya capaian pembelajaran mata kuliah, ada capaian pembelajaran mata kuliah CPMK nih. Jadi banyak ininya. Di deskripsi mata kuliah ini Anda akan belajar nanti mengenai hardware dan software komputer, teknologi, memori, desain memori,
konsep perencanaan struktur pengoperasian dasar sebuah sistem komputer, struktur interkoneksi, komponen, istilah bus, memori, modul input output, CPU, bagian komputer operasi system support, aritmatik, lebih dalam mengenai set instruksi, nah fungsi, karakter, format. Jadi akan belajar nanti komputer ini kok bisa seperti ini, kenapa sih bisa mengeluarkan output ini, itu ada istilah pipelining, instruksi, nanti ada bus memori, cache memori, seperti itu. Nah, akan belajar hal-hal itu. Nah, ini materinya yang dari pertemuan 1 sampai 14 saya udah merinci. Ini yang pertama pengenalan arsitektur, ini materi pertemuan pertama. Yang kedua ada interkoneksi bus system yang ke-1, terus ada bus system 2, lanjut di internal memory, ada external memory, terus ada aritmatika komputer, ada set instruksi, ada modul input output, ada pipelining, cache memory, multiprosesor, RISC dan CISC, dan sistem arsitektur. Nah, ini semua yang bahasan yang nanti akan Anda dapatkan di materi kuliah arsitektur dan organisasi komputernya ini. Kurang lebih bahasannya ada 14 pertemuan. Bahasan nanti juga mungkin bisa didiskusikan. Misalkan kebetulan nih di pertemuan 10 saya sampai ngebahas masalah pipelining. Oh, kesananya Anda presentasikan cache memory itu seperti apa, multiprosesor, prosesor, ada Snapdragon, ada AMD Ryzen, ada apa, ada AMD FX, ada Intel Core i9, i5, itu dipelajari misalkan nanti di buah presentasi kelompok. Anda bikin share videonya, share ke YouTube dengan hashtag STIMIK dan jurusan Anda, program studi Anda, sehingga nanti materi yang karena sebagai mahasiswa ini belajar bukan hanya dari mendengarkan dari satu dosen, jadi Anda harus belajar juga mandiri. Kira-kira referensi yang tentang komputer, teknologi komputer sekarang itu apa, Anda kaji, Anda harus presentasikan nanti. Bisa seperti itu nanti konsepnya perkuliahan. Jadi fleksibel kalau sebagai mahasiswa, ini nggak harus selalu mendengarkan dari apa yang dari dosen, bukan kayak anak SMA lagi. Nah, ini kira-kira materi yang akan dibahas selama 1 semester ke depannya. Jadi rekan-rekan silakan baca di RPS ini, saya nanti akan lampirkan di e-learningnya. Anda jadi tahu bahwa bukunya apa nih. Saya udah juga men-share bukunya di e-learning, itu ada portal e-book. Anda sih mau ngakses buku tentang mata kuliah ini cuman bahasa Inggris, karena yang bagus itu karena rata-rata materi Indonesia ada pembahasan buku arsitektur komputer, organisasi komputer, itu rata-rata ngambil dari referensi yang pengarang dari luar itu, karena mereka pakarnya di bidang ini. Jadi silakan download e-booknya. Sekarang kan udah banyak Google Translate atau yang semacamnya. Anda menerjemahkan, kalau yang nggak paham bahasa Inggris itu bisa lebih enak ya. Saya pikir untuk bahasan kontrak perkuliahan, aturan perkuliahan saya cukup aja. Terima kasih yang sudah mendengarkan pemaparan bahasan terkait kontrak dan namanya rencana pembelajaran semester. Ya, untuk selanjutnya nanti saya akan membahas tentang materi pengenalan awal dari mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.